Wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender. Dialog Pengarus Utama Gender. Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Palembang siang ini seperti biasa selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang mengenai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sering sekali luput dari perhatian kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi dengan fokus pembahasan mengenai bullying ataupun perundungan. Bullying ini pendengar bukan lagi persoalan yang sepele. Perundungan dapat terjadi di mana saja, di lingkungan sekolah, tempat kerja, media sosial, bahkan di sekitar kita tanpa kita sadari. Lalu bagaimana sebenarnya bullying ini dipandang dari perspektif gender dan inklusi? Mengapa penting menciptakan lingkungan yang aman, setara dan saling menghargai tanpa memandang perbedaan? Serta bagaimana juga peran keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah dalam mencegah bullying? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Bapak Alcala Zamora, SEMSI selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Al. Selamat siang Mbak Alfi. Gimana kabarnya hari ini Pak Al? Alhamdulillah sehat, walaupun hari ini cuacanya sepertinya agak mendung-mendung. Iya, seperti tidak bersahabat Pak ya. Dan selain Pak Alcala Zamora, ada juga Ibu Baryanti Artini SEMSI yang telah hadir di studio pada hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Alvina. Gimana kabarnya Ibu Baryanti? Alhamdulillah baik. Ini Vina manggilnya apa nih Bu? Yanti. Oh Ibu Yanti ya, baik. Dan jika pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas mengenai perundungan ataupun bullying ini, kita ke Pak Al terlebih dahulu nih Pak. Sebenarnya seperti apa kondisi kasus bullying atau perundungan yang saat ini terjadi khususnya di Sumatera Selatan Pak? Baik, jadi Mbak Alfi, pertama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Saya sendiri adalah Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kami ke sini didampingi oleh rekan kami Kasih Perlindungan Khusus Anak Ibu Baryanti. Kalau kita melihat kondisi di Sumatera Selatan, yang namanya bullying ini kalau kita lihat kan sebenarnya kata-kata bullying ini, tindakan bullying ini dari saya masih sekolah dulu sudah banyak terjadi juga tindakan-tindakan yang bisa disebut bullying pada saat itu. Namun situasinya saja yang mungkin berbeda. Kalau zaman sekarang kan sudah zaman era digitalisasi, sehingga semua arus informasi itu dengan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat dan juga anak-anak sekolah, sehingga sering kita lihat di media-media sosial tindakan-tindakan bullying itu sampai detik ini masih saja terjadi di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan ini masyarakat. Tapi untuk di Sumatera Selatan ada beberapa kasus yang kami tangani. Alhamdulillah itu kita selesaikan dengan mediasi, karena kecenderungan perilaku bullying di sekolah itu kalau dari perspektif kita mungkin hal yang biasa, namun kebiasaan itu tidak bisa juga kita anggap remeh ini Mbak Alfi, karena
bullying ini juga pada tingkat-tingkat tertentu bisa menghilangkan nyawa seseorang juga. Demikian ini. Baik, ini kalau dari Ibu Yanti selaku Kasih Perlindungan Khusus Anak, apakah kasus bullying atau perundungan ini banyak dilakukan di umur anak-anak atau justru dewasa juga cukup banyak, Bu? Kalau masalah kejadian ya beragam ya Mbak ya. Kadang pelakunya kadang juga orang dewasa membuli anak-anak sekolah. Ada juga yang setara, misalnya sesama teman sekolah. Bahkan ada juga tidak menutup kemungkinan yang dibully itu lebih dewasa dari yang membuli. Oke. Ya, seperti misalnya di sekolah ada anak yang suka meras, yang suka minta uang jajan sama anak yang lebih dewasa atau yang lebih tingkatan kelasnya lebih tinggi. Beberapa faktor juga mungkin karena faktor badan anak tersebut lebih besar mungkin, atau juga dia punya kuasa. Ya, jadi kalau kriterianya itu beragam ya Mbak ya, tidak harus satu usianya sama atau tidak gitu. Baik, seperti yang dijelaskan Pak Al tadi kan mengenai digitalisasi sekarang dan juga tereksposnya bullying di media sosial ini. Kalau kita lihat sekarang, apakah bullying ini memang meningkat atau sebenarnya hanya lebih banyak terekspos di media sosial saja, Ibu? Ya, peran media sosial sekarang ini sangat besar ya Mbak Alvina. Kita bisa melihat faktor yang positif dari keberadaan medsos, juga negatif. Keberadaan ini mungkin juga sebagai kita ibaratkan sebagai gunung es. Kita ngelihat kalau zaman dulu kan kita nggak tahu nih berita dari daerah lain, misalnya ada anak yang dibully di sekolah lain lah misalnya kan. Tapi kalau sekarang ini kita tahu, bahkan dia di negara lain pun kita tahu pada saat itu terjadi kekerasan terhadap anak. Mungkin itu informasinya saja, dan juga sekarang peran besar media sosial juga menyebabkan kemungkinan juga meningkatkan faktor seseorang melakukan bully atau kekerasan. Kalau dulu kan kekerasan hanya terjadi di lokasi ya, misalnya di sekolah atau juga lingkungan dia bermain, lingkungan rumah, atau juga lingkungan dia belajar atau tempat les. Sekarang ini faktor kekerasan bully itu sudah menyebar ke media sosial. Kita kan bisa lihat banyak di media sosial ya Mbak Alvina ya, netizen, orang-orang bisa membuat bully itu hanya melalui jari saja, melalui ketikan. Kalau dulu kan cyberbullying. cyberbullying. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang jarimu juga berfungsi untuk melakukan kekerasan. Kalau dulu mungkin kita bertatap muka, fisik ataupun non fisik itu bisa dikategorikan sebagai bullying. Sekarang juga caci makian di media sosial itu juga termasuk sudah cyberbullying ya Pak ya. Dari perspektif perlindungan anak nih Pak Al, bagaimana definisi bullying yang benar menurut hukum atau aturan yang berlaku Pak? Kalau menurut ini hukum sebenarnya banyak ya definisi ini bullying itu sendiri. Kalau menurut ini hukum, bullying ini adalah tindakan agresif yang berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang atau individu dan kelompok, bisa juga kelompok Mbak, itu dilakukan secara berulang-ulang yang tujuannya menyakiti atau menakuti orang tersebut. Banyak kan orang yang berpikir kalau bullying itu mungkin orang tua kita berpikir kalau bullying itu hanya sebatas fisik ataupun pukul-pukulan Pak Al. Padahal bentuknya kan banyak sekali jenis-jenis bullying ini. Bisa dijelaskan Pak jenis-jenis bullying ini apa saja Pak? Seperti kita ketahui jenis bullying itu kan ada yang mudah sekali nampak itu kan bullying bersifat fisik. Fisik itu seperti pemukulan atau tamparan, menendang ini si korban, menyikut, mungkin kan seperti itu. Ada juga bullying yang sifatnya verbal. Yang sifatnya verbal ini seperti mengejek lah ya, ngato-ngatoi lah kalau Palembang itu. Seiring dengan berkembangnya zaman juga di
dunia sosial media atau dunia digital itu ada juga. Jadi bisa dikategorikan juga ada juga ini bullying, cyberbullying. Cyberbullying itu bullying yang dilakukan lewat sosial media, seperti misalnya si pelaku membuat akun palsu dengan mengintimidasi si korban, ngatur-ngatur tadi si korban kan, mudah, dan itu bisa dilakukan oleh pelaku itu secara berulang-ulang, Mbak. Sebenarnya di tingkat keluarga juga ada. Baik, contohnya seperti apa Pak kalau di tingkat keluarga? Iya, seperti membanding-bandingkan. Ini sangat relate sebenarnya sama anak-anak muda sekarang Pak ya? Membanding-bandingkan antara si adik dan kakak, misalnya seperti itu, saudara laki-laki dengan perempuan, yang sebenarnya hal-hal seperti itu tuh tidak bagus untuk perkembangan persaudaraan mereka. Bisa jadikan timbul persaingan, dan kemudian itu akan berdampak tidak bagus untuk perkembangan persaudaraan mereka. Baik, Gitu. ini informasi yang menarik ya pendengar untuk mungkin orang tua di luar sana yang tanpa menyadari kalau hal tersebut itu juga sudah termasuk bullying Pak ya? Bisa dikatakan bullying juga. Dari pengalaman DPPA Pak, bullying seperti apa yang paling sering terjadi Pak? Apakah fisik, verbal, sosial, ataupun cyberbullying? Sebenarnya ada semua yang sifatnya fisik ada. Setahun yang lalu kalau sudah salah saya kan ada bullying yang dilakukan oleh kita tidak usah sebut nama ini SMA-nya Bu ya. Dilakukan terhadap siswi SMP maupun terhadap siswi SMA yang ada di Kota Palembang ini. Itu termasuk bullying secara fisik, karena si korban itu dipukul oleh si pelaku berulang-ulang. Ada juga yang karena urusan pribadi sehingga terjadi pemukulan dan intimidasi terhadap si korban itu, yang tentu saja akan merugikan ini kedua belah pihak tentunya itu. Baik, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Al tadi Bu Yanti, kalau seseorang ini ataupun anak ini dikucilkan dari kelompok pertemanan ataupun grup sekolah, apakah itu juga termasuk bentuk bullying Ibu? Iya, itu termasuk apa ya, bullying perundungan sosial ya Pak ya, sosial. Jadi dia tidak diajak untuk berpartisipasi, bersosialisasi antar teman gitu. Biasanya itu ada geng-gengnya ya Mbak ya. Iya, apalagi ini banyak, mungkin bukan hanya di lingkungan sekolah saja Bu ya, mungkin di perkantoran juga kita banyak menemukan hal-hal seperti ini yang tanpa kita sadari itu juga bullying Bu ya. Kelompok-kelompok. Iya, berkelompok. Kalau zaman sekarang bilangnya circle mungkin circle ya. Membuat circle. Yang enggak satu circle enggak diajak. Nah, kadang Ibu ada istilah, bisa kita bilang di tingkat pekerjaan ataupun di sekolah ini ada yang namanya senioritas, atau mereka bilang biar mental kuat senioritas ini. Apakah pola seperti ini juga berpotensi jadi bullying terselubung Ibu? Iya, itu pasti jadi bullying ya Mbak ya. Kalau di sana, kalau misalnya terang-terangan misalnya ada senioritas, itu tidak terselubung lagi Mbak. Apalagi kalau misalnya ini ya ketahuan gurunya ya Pak ya. Ya karena kan kalau di sekolah kan sudah ada satgasnya, Satgas Pencegahan Kekerasan. Jadi kalau misalnya siswa-siswi itu sudah ngerti bahwa itu merupakan bullying, mereka bisa langsung lapor kok ke sekolah gitu. Nah, terkadang anak-anak ini kan kalau masalah melapor ini takut ataupun masih merasa tertekan. Ada nggak sih kita tuh bisa lihat tanda-tanda seseorang ini sebenarnya sudah jadi korban bullying tapi mereka tidak berani berbicara Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat dari ciri-ciri korban itu bisa kita lihat seperti misalnya bullying yang secara fisik namanya, itu kan nampak. Misalnya kalau dia baru saja kena tampar kan di pipinya
ada potensi kemerah-merahan pipinya atau bibirnya jadi luka karena akibat pukulan, matanya jadi sembab kan karena efek dari pukulan. Nah, hal-hal itu, dan ini juga anak bisa jadi murung, hasil nilai akademisnya turun dan cenderung mengurung diri. Anak itu kan dari tadinya dia aktif bermain, bersosialisasi dengan sesama temannya, kemudian tiba-tiba anak tersebut menjadi pendiam, mengurungkan diri di kamar misalnya, seperti itu. Baik, itu merupakan hal-hal yang mungkin kita sebagai orang tua ataupun orang terdekatnya harus aware, Pak ya. Iya, harus kita selidiki juga apakah anak ini sebagai korban bullying. Kalau kita tadi berbicara mengenai korbannya, Pak, faktor penyebab pelaku ini sebenarnya apa saja, Pak? Kalau faktor penyebab pelaku melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bullying itu, ada kecenderungan bahwa pelaku juga pernah menjadi korban, atau juga pelaku itu pernah melihat kejadian atau peristiwa bullying di depan matanya, sehingga memicu dia untuk enak dengan ibaratnya tuh tindakan yang dilakukan atau kekerasan yang dilakukan terhadap orang itu, orang bisa nurut misalnya, seperti itu. Dia merasa punya power gitu, Pak ya. Relasi ini power dari itu tuh memang kecenderungannya lebih kuat. Baik. Si pembuli itu tadi. Kita terima telepon terlebih dahulu Pak Al dan Ibu Yanti di 369977. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Dinda di Demang, Kak. Baik, silakan Mbak Dinda. Baik Pak, saya mau tanya nih ya, sekarang kan ada toko pemerintah yang dibuatkan lagu untuk lucu-lucuan, dan lagunya ini memang viral banget ya belakangan ini. Jadi lagu ini berisi pujian tapi ada kesan satirnya juga, jadi semua orang tahu kalau itu tuh adalah bentuk cemoohan sebenarnya ya. Tapi si objek ini ya, si toko pemerintah ini menanggapinya tuh biasa-biasa aja, malahan menjadikannya jokes atau lelucon kayak gitu Pak. Apakah ini juga termasuk tindakan bullying? Dan sebenarnya tuh bagaimana sih sebagai masyarakat kita harus bersikap dengan lagu-lagu atau lelucon kayak yang viral-viral seperti ini, Pak? Baik, itu saja Mbak Dinda? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Baik, silakan mungkin Pak Al, Bu Yanti untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Dinda yang lagi viral sekarang ini. Terima kasih Mbak Dinda atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Memang akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengarkan, melihat di sosial media lagu-lagu yang macam-macam ya Mbak ya. Bahkan lagu, saking mudahnya sekarang di era digitalisasi ini, lagu-lagu itu kan bisa dibuat melalui AI. Iya. Nah itu sebenarnya yang menentukan dari suatu tindakan itu termasuk bullying atau tidak, itu lebih kepada intensitas Mbak, intensitas dari peristiwa itu kan sering atau tidak, atau dan yang lebih penting lagi itu yang yang si merasa itu tadi, apakah dia tuh tertekan atau tidak dengan adanya lagu-lagu itu tadi. Tapi juga harus kita bijak juga di era digitalisasi ini, karena segala sesuatunya itu kan regulasinya kan sudah semakin menjadi perhatian pemerintah, apalagi sudah ada undang-undang ITE. Saya juga kan apa yang disampaikan Mbak Dinda tadi kan nggak tahu persis lagunya yang mana kan. Nanti kita dengarkan setelah ini Pak ya. Mungkin bisa juga ada mengandung kata-kata yang menghina di situ kan, bisa saja itu termasuk bullying ketika yang dituju itu tadi merasa terhina Pak ya, gitu kan. Kemudian juga ada kata-kata yang sedikit ini tidak bagus untuk dipertontonkan atau diperdengarkan, itu bisa masuk ke ranah undang-undang ITE. Berarti juga tergantung apakah seseorang yang ditujukan itu merasa
dalam tanda kutip terhina atau tidak Pak ya? Terhina atau tidak. Baik. Bu Yanti mungkin mau menambahi pernyataan dari Pak Al? Tergantung bagaimana yang dibicarakan ini menyikapi apa yang disampaikan oleh yang ini ya, yang dibuat lagu tadi ya. Kalau misalnya yang menyikapinya secara bijak, mungkin bisa ini ya, secara bijak untuk menyampaikan untuk mengungkapkan ekspresinya gimana, apakah marah, apakah senang, apakah mengikuti alur netizen atau gimana kan, itu kita lihat dulu ininya. Tapi ini itu tadi Mbak, apa tuh, kita harus hati-hatinya itu kan, mungkin si yang dituju tadi kan merasa tidak terhina ya. Tapi ada undang-undang ITE itu tadi yang namanya informasi atau sajian yang ditampilkan di dunia digital itu kan dilihat oleh banyak orang, tentunya kan banyak pendapat dan yang ini menilai lagu tersebut, begitu Mbak. Tidak masuk kemungkinan kan itu bisa dikenai pasal-pasal di ITE itu tadi. Baik, masih terkait pertanyaan Mbak Dinda tadi Pak, terkait harf viral tersebut kan mungkin banyak juga anak-anak yang ikut melakukan hal tersebut, ikut bernyanyi dengan lagu itu. Nah, dalam materi itu kan disebutkan kalau pola asuh keluarga ini kan bisa berpengaruh terhadap hal tersebut Pak. Sebenarnya seberapa besar lingkungan rumah ini mempengaruhi perilaku anak-anak terhadap bullying atau perundungan ini? Kalau kita bicara masalah perilaku, pendidikan yang paling pertama itu dilakukan di lingkungan keluarga. Jadi saya rasa pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, di mana lingkungan keluarga itulah yang menentukan arah tumbuh kembang dari perilaku si anak tersebut. Kemudian baru di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini juga kan anak-anak juga kan bergaul juga, dia kan ketika pulang dari sekolah kan kalau ada yang sebaya dengan dia kan tentunya dia akan bermain-main juga dengan ini tetangga misalnya. Dan yang lebih ini lagi sekarang ini di dunia digital itu harus ini juga jadi perhatian kita juga. Jadi intinya yang lebih awal itu tentu di ini sangat penting sekali, pendidikan di lingkungan keluarga itu paling utama untuk membentuk karakter. Apalagi anak-anak sekarang kan dari kecil juga sudah mengenal screen time, hal-hal yang terkait dengan media sosial. Kalau menurut Bu Arianti, Ibu Yanti, apakah hal ini bagus untuk anak dikenalkan screen time sejak kecil atau bagaimana Bu? Kalau screen time itu kan ada aturannya ya Mbak ya, yang umur berapa, 0 sampai 1 tahun kan ada berapa menit gitu. Tapi kalau sekarang ini sepertinya banyak kita ini sudah kelewat batas ya Mbak ya, kelewat misalnya anak-anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, dari bangun tidur sudah dikasih HP gitu, sudah dilihatin di layar TV. Jadi sebagian besar kebanyakan yang ngajarin anak-anak di sehari-hari mereka itu ya dari HP itulah. Kalau misalnya peran keluarganya tidak ada, jadi mereka belajarnya dari apa yang mereka lihat di HP. Sedangkan kita melihatnya kayaknya aman nih, anak cuma nonton film kartun. Tapi kita tidak tahu makna yang disampaikan dari kartun itu apa. Misalnya ada yang berkelahi atau ada perkataan-perkataan kasar. Dan juga kan kita kan terkejut, kok bisa ngomong itu, tahu dari mana sih? Nggak taunya dia buka TikTok Short atau apa kan gitu. Padahal kita di rumah sudah dengan secara halus ngomong sama anak, bahasanya sudah baik ya, kita anggap sudah bagus, tidak pernah mengajarkan kata-kata yang kasar. Tapi rupanya kita kecolongan anak tersebut belajarnya dari HP, dari TV gitu. Dari media sosial dan lain sebagainya Bu ya. Mungkin kita juga sebagai orang tua harus membatasi juga apa yang ditonton oleh anak-anak ke depannya supaya tidak ada juga kasus bullying lagi Bu ya. Dan juga kita sebagai ini ya, orang yang di rumah juga harus lebih
seharusnya lebih, pengawasan harus lebih kuat dan juga harus lebih pinter seharusnya menggunakan media sosial dibandingkan anak. Karena kan sekarang anak lebih hebat ya, lebih pinter. Ini bisa pakai HP, bisa baca radio kok bisa buka ini, buka itu, password sudah tahu, mau buka akun bisa. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa, pengawasannya harus lebih kuat. Jadi apa yang anak buka, apa yang anak lihat di media sosial, di screen time tadi, kita juga tahu. Dan juga kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ada kata-kata kasar, ada tindakan-tindakan yang kurang terpuji lah, itu kita bisa langsung menyampaikan kepada anak bahwa hal itu tidak boleh, tidak bisa ditiru. Itu baik Bu Yanti dan juga Pak Al, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama pendengar dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi dengan fokus pembahasan kita pada hari ini mengenai bullying atau perundungan. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pak, menurut Mama mungkin kita bisa cari cara yang lain. Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu. Iya. Setiap kali mau bicara selalu disuruh diam. Lama-lama aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri. Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar, dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya. Hei gendut, ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh. Tolol. Tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun, seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi. Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jerah dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana? Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, yang hari ini kita membahas mengenai bullying ataupun perundungan. Jadi bagi Anda yang hendak bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kita ke pesan YouTube terlebih dahulu. Ini ada komentar dari The Cap, akun YouTube The Cap J2R.
pertanyaannya adalah Pak, cyberbullying sekarang kan semakin banyak. Apakah komentar jahat di media sosial ini bisa diproses hukum? Silakan Pak Al. Iya, di dunia digital ini kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita tampilkan dengan mudah dan cepat, dan bahkan secara masif. Untuk tindakan-tindakan yang sifatnya berulang-ulang yang ditujukan kepada seseorang yang mengakibatkan orang tersebut terbeban secara psikis, itu sebenarnya bisa saja disebut bullying. Intinya kan terjadi berulang-ulang, itu yang menentukan tindakan itu termasuk bullying atau tidak. Itu Mbak, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa dilaporkan secara ini juga, secara online juga. Kita kan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan ada aplikasi Sapa 129. Aplikasi Sapa 129 itu adalah aplikasi yang punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun sudah terkoneksi ke seluruh provinsi di Indonesia ini, dan di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia itu ada operatornya. Itu lewat aplikasi itu masyarakat bisa menyampaikan permasalahan-permasalahannya terkait terhadap kekerasan, baik itu terhadap perempuan dan anak, dengan menelpon 129 atau bisa chatting lewat WA 0811 129 129. Insya Allah nanti lewat ini hotline itu akan langsung direspon, karena lewat aplikasi itu kan koneksinya langsung ke kementerian, kementerian, terus kemudian nanti diteruskan secara ini kan, secara digital kan ke provinsi masing-masing di mana kejadian itu terjadi. Dan misalnya seandainya peristiwa itu terjadi di daerah, berhubung di daerah maksud saya di kabupaten kota, berhubung belum terkoneksi, nanti kan kita akan berkoordinasi untuk segera mengadakan penjangkauan terhadap laporan dari yang merasa korban itu tadi. Oke, biasanya setelah ada yang melapor di aplikasi Sapa 129 ini Pak, tindak lanjut seperti apa Pak yang akan dilakukan dinas terkait? Tindak lanjut tentunya ini dulu ya, kita harus kalau seandainya tergantung apa permasalahan yang disampaikan. Kalau sifatnya urgent, ya tentu kita harus melakukan penjangkauan langsung ke lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Dan kalau misalnya sebatas ada juga yang ini Mbak, sebatas konsultasi kan, tentu bisa disampaikan lewat forum yang forum pengaduan yang diterima oleh operator Sapa tersebut. Gitu. Baik Pak Al, Ibu Yanti mungkin mau menanggapi pernyataan dari Pak Al tadi? Ya sama ya Mbak ya. Kalau misalnya korbannya itu misalnya membutuhkan penjangkauan, misalnya yang sangat ini tadi yang membahayakan korban atau pelapor, itu biasanya kami turun langsung ke lokasi. Tapi kalau misalnya korbannya ingin datang ke kantor juga bisa, datang ke kantor juga boleh dengan orang tua atau pendamping, atau juga korban itu sendiri juga nggak apa-apa. Dan juga bisa melalui konsul secara online ya Pak ya, melalui WA ataupun melalui telepon, yang sekedar ingin curhat ataupun butuh penyegaran psikis lah kalau misalnya mereka
dibully itu gimana gitu. Kan ada psikolog juga. Oh untuk baik, membantu. berarti ada kerjasama juga gitu Pak ya, Bu ya? Kerjasama sama dinas-dinas lainnya dan juga pihak-pihak profesional lainnya? Iya, ada kerjasama, kita ada kerjasama dengan HIMSI, himpunan psikolog nah, di iya, Sumsel. di Sumsel ini, dan di segi hukum kita juga bekerja sama dengan kepolisian, lembaga bantuan hukum Bima Sakti ya. Nah, dan yang jelasnya di setiap kabupaten kota itu ada UPTD, Mbak. Yeah. Walaupun secara kewenangan itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota, namun dalam proses penanganan kasus kita selalu bersinergi, dan alhamdulillah sinergi yang terbangun selama ini berjalan dengan baik. Ketika kita ini kan perlu cepat ya Mbak ya dalam penanganan itu kan, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika peristiwa itu ada di OI misalnya atau Kabupaten Muratara misalnya, kita harus, kalau kami orang provinsi langsung turun situ kan perlu waktu yang cukup lama, meniti waktu cukup lama. Tentu kita dalam kondisi itu segera berkoordinasi dengan UPTD di mana kejadian itu, dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya, begitu. Baik, ini kan belakangan ada beberapa kasus korban bullying ini yang mengalami trauma berat, bahkan sampai depresi, Pak. Seberapa serius sebenarnya dampaknya jika tidak ditangani secara langsung, Pak? Untuk korban-korban yang sampai ke tingkat depresi itu tentunya kan harus segera ditangani, Mbak ya. Karena kalau tidak segera ditangani, ya efeknya kan bisa akan lebih buruk lagi. Bahkan di suatu peristiwa kan pernah kita dengar ada korban dari tindakan bullying ini melakukan bunuh diri. Iya. Ya, terjun dari ini kan, dari gedung atau ya gantung diri kan. Nah itu, jadi harus segera ditangani supaya menghindari juga hal-hal tersebut terjadi, Pak ya. Selain korban, Pak, apakah pelaku bullying ini juga sebenarnya terdampak secara psikologis atau sosial? Pelakunya, Pak? Iya. Iya. Pelaku bullying itu kan cenderungnya dia pernah jadi korban juga. Oke, baik. Pelaku bullying itu. Jadi terhadap pelaku juga tentu harus kita perlu perhatian khusus juga masalah psikologis ini si pelaku itu tadi. Karena kalau tidak dilakukan pemulihan secara psikologis sesuai dengan kebutuhan penanganannya, tentu tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan lagi tindakan-tindakan bullying itu terhadap orang lain yang dia rasa dia bisa intimidasi. Gitu. Iya, karena tadi merasa juga dia punya power tadi, Pak ya. Relasi kuasa tadi. Baik, dan juga Bu Yanti, kalau beberapa waktu terakhir ini kan sering sekali kita melihat kasus bullying di lingkungan sekolah, Ibu. Bahkan mungkin di media sosial juga. Menurut Ibu, kenapa kasus sekarang ini cepat sekali membesar terkait bullying, Bu? Kasusnya cepat membesar, cepat banyak yang tahu ya. Betul. Ya itu karena pengaruh sosial media, ya Mbak Alpina ya. Sosial media. Jadi kita misalnya ada yang memviralkan, ada yang merekam, terus masuk ke medsos pribadinya, itu bisa disebarkan oleh teman-temannya atau orang lain yang melihat. Ya itu tadi. Iya, ini terkait yang Ibu jelaskan tadi yang menyebar video, memposting video-video ini kan ada fenomena korban ini direkam lalu videonya disebarkan di media sosial. Bagaimana peran penonton atau yang ikut menyebarkan video ini, Bu? Apakah ini juga termasuk mereka adalah pelaku bullying? Kalau penonton ya, kalau misalnya dia melihat itu, terus dia menyebarkannya, terus menambahkan kalimat-kalimat apa gitu kan yang berkaitan dengan
peristiwa tersebut, itu bisa dikategorikan mereka juga termasuk pelaku bullying. Ya, tapi bisa, kalau bisa juga. kalau misalnya stop di dia itu mungkin dia tidak menyebarkan peristiwa tersebut juga, mereka tidak terlibat. Jadi mereka misalnya tidak menyebarkannya lagi ke mana-mana, terus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, atau mungkin kalau mereka kenal, mereka mengadukannya langsung. Misalnya, oh ini di sekolah ini, di RT sini atau di mana tuh, kalau mereka mengadukannya langsung berarti mereka berpartisipasi untuk membantu korban tersebut agar tidak terjadi hal itu lagi. Kalau ada anak yang mengalami bullying seperti yang Ibu jelasin, langkah pertama apa yang mereka harus lakukan dan siapa mereka tuh harus bercerita ke siapa sebenarnya, Bu? Sebenarnya kalau kita menjadi korban, kita nggak tahu mau ngapain dulu ya, Mbak ya. Kalau kita menjadi korban, kita dibully, itu yang pasti merasa tertekan, merasa takut, atau merasa terintimidasi oleh pelaku. Nah, ini peran kita yang ada di lingkungan terdekat korban, itu kita harus saling peduli, harus saling tahu, oh ini anak teman kita ini biasanya ceria, biasanya seneng, atau aktif di sekolah, tapi kok akhir-akhir ini dia jarang masuk. Atau kalau misalnya di kelas itu diem baik dak galak ngomong ya Pak ya, tidak mau berbaur dengan teman-teman, itu kita harus ada kepekaan sendiri dengan teman kita yang ada perubahan tersebut. Oh ini anak kenapa? Kita bukan dikategorikan kepo ya. Kalau kepo kan lain ya. Lebih ke peduli, Bu ya. Lebih peduli kalau untuk mencari solusi bersama. Iya, ditanyain ngapo. Iya. Lingkungan sekolah dan kampus ini kan biasanya yang paling rentan sekali terjadi bullying, Pak atau Bu. Untuk sekolah dan kampus ini sebenarnya sistem seperti apa sih yang ideal agar bullying ini bisa dicegah? Sebenarnya yang paling rentan kalau kita lihat dari data itu justru di sekolah tingkat SMP, Mbak. SMP, kemudian SMA, perguruan tinggi, baru ini di level sekolah dasar, gitu. Itu yang paling ini. Tindakan yang harus kita ini lakukan sebenarnya lebih bagus kita mencegah, Mbak ya, mencegah dengan kita memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi kan, agar bisa menambah pengetahuan dari siswa maupun mahasiswi, dan juga tahu akan dampak-dampak dari tindakan bullying itu sendiri. Dampak itu tidak hanya sama pelaku, sama korban juga gitu. Baik, berarti berdasarkan data yang Pak Al jelaskan tadi, justru di tingkatan SMP itu yang paling tinggi Pak ya tingkat bullyingnya? Di tingkat SMP ini kan kecenderungan anak-anak remaja di tingkat SMP itu kan dia tuh lebih masih mencari jati diri. Kalau bahasa Palembangnya baru nak meletek Pak. Rasa ingin tahunya lebih besar. Nah, itulah apalagi ditambah dengan pengalaman dia pernah bullying, kan dia tentu ingin mencoba-coba untuk melakukan tindakan bullying itu. Iya, dan juga di umur-umur tersebut mungkin dia juga belum terlalu wise, pikiran juga belum terlalu dewasa, Pak ya. Karena masih ini tadi kan mencari masa-masa remaja awal. Pokoknya ketika masa-masa itu tuh gantung lah dia, gagal lah dia, berkuasa lah dia, apalagi dia misalnya anak wong brado, misalnya, wah pokoknya serba inilah gitu. Serba merasa yang hebat, lebih hebat. Iya, baik. Pak Al dan Bu Yanti, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa pesan Bapak untuk anak muda, pelajar, mahasiswa dan juga orang tua ini terkait bullying? Silakan Pak. Pesan kami khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejauh mungkin kita sama-sama berperan aktif, sama-sama mencegah terjadinya tindakan-tindakan bullying ini, baik di
lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, juga di lingkungan dunia digital, dengan memberikan pemahaman sederhana lah kepada anak-anak kita sebagai anak-anak calon generasi penerus kita, agar lebih bijak. Utamanya sekarang ini yang saya lihat itu pengaruh yang paling besar itu di dunia digital, Pak. Karena kalau kita dibandingkan, kalau kita ini lihat jauh ketika saya masih kecil dulu, masih di SD dulu, itu tuh kenapa bullying itu dianggap mungkin biasa saja pada saat itu, ya karena saat itu kan media untuk menyampaikan ke ruang yang lebih luas seperti itu. Jadi komunikasi kita kan terbatas. Dengan komunikasi terbatas itu mungkin pada saat itu itulah yang bisa menekan, mungkin pada saat itu bisa menekan gitu. Jadi sudah mungkin pada saat itu merasa dibullying, ya sudah kita anggap ini biasa baik, ya, tidak biasa baik. Nah itu, tapi lain dengan sekarang. Bullying yang dilakukan di sekolah-sekolah itu bisa diteruskan lagi ke ini lewat sosial media misalnya, malah lebih intens lagi dilakukan lewat sosial media ini tadi, dengan adanya digitalisasi. Baik, Ibu Yanti, silakan Ibu, pesan untuk anak muda, pelajar, mahasiswa dan orang tua terkait bullying ini. Iya, terkait bullying ya Mbak ya, apapun alasannya, bullying itu tidak diperkenankan. Jadi mulai sekarang, terutama anak-anak ya, sebaiknya harus saling peduli, saling sayang terhadap teman, terhadap lingkungan. Jadi tidak ada satu perbuatan pun yang bisa menyebabkan mereka untuk dapat melakukan bully atau kekerasan terhadap sesama, apalagi sesama teman. Itu Mbak. Baik pendengar, tidak terasa pendengar, hampir 1 jam bersama kita dalam dialog siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan kita bersama, kita belajar bahwa bullying atau perundungan ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele ataupun sekedar bercanda. Dampaknya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, rasa percaya diri, hubungan sosial, bahkan juga masa depan seseorang. Jadi perbedaan ini bukan alasan untuk kita merendahkan, melainkan juga ruang untuk saling memahami, baik di sekolah, di rumah, kampus, tempat kerja, maupun media sosial. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, ada Bapak Alkala Zamora dan Ibu Yanti yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Sukses selalu Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Dan pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kesetaraan bukan